Malam ini kami datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang menjadi sandaran kami, segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, Bapa, segala semuanya itu Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang berkuasa mengatasi segala sesuatu, bahkan Kau Allah yang meneguhkan menguatkan iman kami pada kami kasih kami kepada malam. Sebelum terakhir Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, menjawab kami, tetapi kami menemukan kami dengan baik. Kami percaya, ketika kami percaya, maka menemukan kami bukan saja hari ini Tuhan, tapi hari selanjutnya Tuhan. Kami mau terus diduduki naungi di malam hari ini mempersembahkan korban syukur. Kami datang tidak dengan kami. Kita datang dengan korban syukur, korban pengagungan, korban ketinggian, mulut kami, lidah kami, roh jiwa tubuh kami. Yesus,
Bagaikan tanah kering dan memohon. Tanah seperti tanah kering, bukan demikian jiwa kita harus supaya
Yesus Tuhan adalah sembah dan puji diberikan, sembah dan puji diberikan, sembah dan puji diberikan. Yesus Tuhan adalah Yesus kami sembah Yesus Tuhan adalah
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Mengandalkan gerakan sebagaimana konsultasi kami biarlah responasi sebentar baca firman menyatakan malam seberapa firman yang ada di kata biar bisa mematerikannya biar firman itu bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dan mensuka cita dengan hati hamba hari ini bersama kita bahas teruskan dan juga kami yang boleh tangkap pesan Tuhan dengan firman yang kami semua diberkati. Kami matakan mengajarkan segala pengalaman-pengalaman yang benar kami tolong dalam nama Yesus Kristus kuasa yang besar itu hidup di hidup kami, hidup di tempat ini Tuhan, segala mampunya damai suka cita kami perkenan kami ayahkan sambut firman dalam amin. Itu kan hari ini ya, segala keterbatasan kami supaya dalam segala sesuatu mengajar kita semoga kebaikan dan menjadi dasar kita bersama itu rancangan saja
kita sama manusia bisa terang setengah terang. Istilahnya kita bisa pandang-pandang atau enggak semua kita Tuhan itu dan bilang terang. Nah, kalau saya berkata Tuhan tahu. Jadi bagaimana Tuhan mau lihat terus terangan kita kepada Tuhan dan apa yang terjadi kita katakan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan itu dia lemah lembut, pandang sabar dan dia mengerti kita dan begitulah besar kuasa Tuhan atas kita sehingga kita dilayakkan malam hari ini kita mendapat kasih karunia Tuhan. Roma pasal yang 14. Ini kita mau belajar bagaimana kita sudah dengar kata ya. Ketika mereka penuh Roh Kudus maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi saja bahasa baru ini di bahasa-bahasa di dunia ini ya. Nah, kita tidak tahu dan ada budi bahasa. Artinya orang lihat kita, masyarakat pun lihat bahasa kita ya. Mana? Kalau bapaknya ada orang terpelajar, kalau bahasanya ini juga memang murid atau pelajar tapi nggak terpelajar gitu ya. Jadi Tuhan mau juga gitu. Jadi nanti kita ada tandanya. Artinya kalau kita katakan kita penuh Roh Kudus artinya sama seperti tanaman. Tanaman itu kalau dia hanya ditanam nggak berbuah pasti diapain? Kalau kita tanaman gitu ada mangga, ya mungkin dia bisa melindungi ya, bisa teduh. Tapi kalau mangganya besar nggak berbuah, diapain mangganya? Ah udahlah ditebang aja gitu ya. Tapi ada dalam Injil firman Tuhan dikatakan gimana ini penjaga ini nggak berbuah ini. Lalu dia bilang sama tuannya, tunggu Tuhan 1 tahun lagi kita tunggu. Kalau 1 tahun lagi nggak berbuah kita tebang aja. Ah dia bilang gitu ya. Jadi Tuhan tuh panjang sabar ya sama cerita firman Tuhan katakan bahwa ada suatu tanaman itu nggak berbuah. Tapi penjaga itu bilang tuannya bilang gimana kita tebang aja nih nggak berbuah. Ya penjaga itu bilang gak usah Tuhan kita tunggu 1 tahun lagi lah. Ya nanti kalau nggak berbuah baru kita tebang. Jadi Tuhan itu kasih kesempatan gitu. Sama seperti pohon tadi dikasih kesempatan dia berbuah gitu ya. Jadi kita mau Tuhan supaya berbuah ya. Roma 14 ya coba tadi saya jadi ya saya akan baca bagi kita Roma 14 ayat yang ke-17. Iya, jadi saya akan baca bagi kita sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, jadi saya katakan tadi kalau kita rindu, karena bahasa Roh Kudus itu kan untuk membangun diri kita, gitu ya. Jadi waktu pengalaman saya ya kita memang nggak bisa paksakan juga pengalaman orang beda-beda, gitu ya. Karena Tuhan kita itu kan kreatif ya. Jadi tiap kita punya pasti pengalaman berbeda-beda. Tapi Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Nah, kita bisa saling belajar satu dengan yang lain, ya. Jadi seperti pengalaman Paulus juga dikatakan bahwa tadi apa yang mengejar mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Ya, jadi dikatakan kita baca semalam itu Roh Kudus bahasa roh itu ya kalau kita rindu itu untuk membangun diri kita. Jadi mungkin kita bisa berdua di kamar gitu ya. Jadi kalau umpamanya nggak rame-rame gini kita gimana, tapi paling nggak kita di kamar gitu ya. Kita berdua sama Tuhan. Ya, jadi keluhan-keluhan ini nggak terucapkan gitu ya. Jadi mungkin kita gini aja. Oh, uang sekolah anaknya. Kata Tuhan ya. Nah, gitu ya. Mungkin kita nangis sama Tuhan gitu ya. Terus Tuhan tahu bahasa kita ya, tetesan air mata kita, bahasa kita. Tuhan tahu gitu ya. Kalau kita main-main, ini main-main kau. Nah, Tuhan tahu gitu ya. Jadi kan dia kan Tuhan. Jadi dia tahu siapa kita. Waktu kita main-main, jangan main-main aku. Waktu kita kurang serius, mari serius katanya kan, gitu ya. Jadi biar waktu-waktu kita seperti ini ya,
kita manfaatkan ya, kita usahakan untuk gimana perkatakan sesuatu sama Tuhan. Istilahnya kan pasti kalau kita yang mau beli sesuatu itu kan pasti kita mau yang, umpamanya kalau kita mau kasih hadiah sama orang, kita mau hadiah kasih yang kecil atau yang besar? Gimana kira-kira? Apalagi biasanya kalau kita mau kasih hadiah itu ya memang tergantung budgetnya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita mau kasih hadiah itu ya, apalagi kepada Tuhan kita gitu ya, pasti kita mau kasih yang terbaik gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itulah kita sebagai manusia ya. Kalau dulu kan kalau anaknya pinter, ini jadi dokter aja ini ya. ini jadi pengacara. Oh ini agak-agak lepo sedikit. Ini jadi pendeta nih. Yang lepo-lepo jadi pendeta. Seringkali orang kasih sisa-sisa sama Tuhan gitu ya. Jadi kita juga gitu. Kasih suara kita yang terbaik. Kasih pujian kita terbaik. Kau besar Tuhan, kau besar. Kau baik ya Tuhan. Diserukan nama Tuhan gitu ya. Jadi karena Tuhan itu bertakdir di puji-pujian. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan itu, ya dasarnya memang kita ya sudah terima Yesus gitu ya. Jadi makanya itu yang Tuhan perkenankan. Jadi iman kita yang Tuhan lihat ya. Jadi waktu kita berseru itu, lihat, udah ada imannya ini gitu ya. Jadi kalau ada orang berseru-seru sama Tuhan, gak ada, kau belum ada iman kau kata Tuhan, gak bisa. Kadang-kadang kan orang gitu, aku kan baik aku pasti diterima Tuhan karena aku baik. Gak bisa kita baik diterima Tuhan. Bukan kebaikan kita ya, kita diterima Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena rohku lah kata Tuhan. Ya, jadi dikatakan marilah, kemudian dikatakan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu kalau kita dekat sama Tuhan. Mari kita lihat sama seperti pohon tadi, kita mau berbuah gitu ya. Jangan kita ikut-ikut doa, tapi kita kok buah kita kecil gitu ya, buahnya nggak manis pula gitu ya, berarti ada yang salah. Atau tanamannya kurang pupuk atau apa ya. Jadi kita perlu latihan ya. Jadi hidup ini kan latihan ya. Jadi kita dilatih Tuhan ya. Dengan sesuatu dilatih lagi. Ya sama seperti pemain bola atau pemain atletik, maka mereka dilatih gitu ya. Kadang-kadang Tuhan melatih kita dengan masalah pergumulan kita ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, maka kita percaya Tuhan itu menolong kita. Ya, Galatia 5 ya. Ya, jadi kalau kita semakin kita dipenuhkan oleh Allah, jadi diupdate terus ya. Jadi kita udah dipenuhi roh Tuhan, aku udah nggak usah lagi ya, gitu. Jadi sama seperti kita makan ya. Kita kan udah makan 3 kali sehari. Besok kita udah makan kok, aku gak usah makan lagi, nggak gitu. Kita makan lagi besok gitu ya. Nah, begitu juga rohani kita ya. Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh ya. Kita mau baca ya, ini Galatia 5 ya, saya akan baca aja dari saya baca dengan cepat ya. Nanti kita ada poin-poin yang utama ya. Judulnya hidup menurut daging dan atau roh ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tetap setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukuman Taurat. Perbuatan daging telah nyata ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, pelisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perserdaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, banyaklah itu ya. Pokoknya yang kalau kita lakukan nggak sejahtera, itu pasti perbuatan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah tadi soal apa? Dikatakan bukan soal makan minum, tapi soal dikatakan ya, kita baca tadi bukan, tapi soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Kita lihat di sini, tetapi buah roh ialah iya. Jadi ini yang kita rindukan waktu kita dipenuhkan oleh Tuhan. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih. Jadi ada kasih kita.
Ya, biasanya kita ya saya dulu ya kenal sama ibu gembala ini, saya dia dulu nggak peduli sama orang ya. Waktu kami kenal dia cuy aja, nggak perlu orang-orang, nggak perlu diapaikan gitu ya. Kasih ya, mungkin udah juga kasihnya, tapi makin dia ikut Tuhan, makin bertumbuh dalam Tuhan, istilahnya jadi kasih bertambah gitu ya, artinya peduli sama orang gitu ya, jadi memperhatikan gitu ya. Biasanya kan kita gitu ya, kalau kita bergaul kita nggak mau rugi ya, mau untung kan gitu ya. Tapi itulah kasih tadi, artinya kasih itu berkorban gitu ya. Dan itu yang sudah dilakukan Tuhan sama kita. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sukacita? Ya, mungkin waktu orang minum mungkin sukacita sebentar ya, mabuk sebentar ya, minum wah bentar, cukup. Enjoy gitu ya. Itu bukan sukacita, itu apa? Itu kebodohan sebenarnya ya. Bodohan. Jadi karena mereka mabuk kedagingan memang itu ya. Jadi kalau kita mabuk roh, kita enjoy dalam Tuhan, seperti Tuhan pegang kita, Tuhan peluk kita gitu ya. Dan itulah yang kita rindukan, supaya ada kasih Tuhan yang menyertai kita, ada damai sejahtera, dikatakan ada apa lagi? Ada kesabaran yang tadinya kita nggak sabar ya. Umpamanya gitu ya. Kita ada seorang yang bayar, kok nggak bayar pukul kok. Gitu. Jadi kita nggak sabar gitu ya. Ya, saya nggak tahu pengalaman kita, pasti ada pengalaman kita seperti itu. Apakah masih itu juga ya? Kalau kita diperhadapkan, Tuhan mau supaya kita, ya kalaupun mungkin nggak belum sepenuhnya, tapi berubahlah, artinya perlahan-lahan gitu ya. Ada perubahan. Dikatakan apa lagi? Buah roh dikatakan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu sama seperti rem. Bapak Ibu mau nggak naik mobil nggak ada remnya? Takut deh ya. Dibawa bisa masuk ke jurang. Gitu ya. Hidup kita juga gitu, tanpa penguasaan diri, tanpa ada penguasaan diri dari mulut kita, kita bisa nabrak gitu. Sama seperti kalau lampu ini mati tiba-tiba, kita nggak tahu mana kiri mana kanan, kita mungkin bisa tabrakan. Ya. Jadi itulah fungsinya roh Tuhan memenuhi kita. Dikatakan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi roh Allah itu yang hidup, biar itu hidup di hidup kita. Ya, tidak hanya sementara, tapi untuk selamanya. Itu jadi kita ikut Tuhan itu, jangan kita buat Tuhan tolonglah, kalau nggak Tuhan tolong 3 bulan 6 bulan ini aku nggak mau ibadah. Kadang-kadang kita mau protes seperti itu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu, dulu pernah juga, nggak tahu apa saya pernah juga seperti itu ya, waktu anak-anak umpamanya waktu remaja. Tuhan ini kalau aku nggak dapat ini, kalau aku nggak ini 3 bulan ini aku mogok lah, nggak mau ibadah. Yang biasanya seperti itu siapa? Anak-anak, betul ya. Anak-anak kan gitu ya, merajuk ya. Nggak dikasih bonbon mamanya kan. Aku nggak dikasih bonbon, nggak mau lah aku datang. Kadang-kadang kita juga gitu sama Tuhan ya. Kita anak-anak, tapi Tuhan itu, nggak apa-apa, aku sinilah. Nanti aku kasih kau sekali lagi, kata Tuhan kan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu panjang sabarnya atas kita. Asal kita bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Hatiku ini masih benci sama dia Tuhan. Tapi firman berkata, kasihlah dia. Maka aku kasihlah Tuhan. Mampukan aku mengasihi dia Tuhan. Jadi itu yang harus kita bangkitkan hati kita ya. Karena supaya kita jangan kalah. Tapi kita harus menang gitu ya. Jadi kalaupun mungkin kalah, menangnya 2 kali gitu ya. Artinya bangkit gitu ya. Jadi itulah yang Tuhan mau, supaya roh Allah yang hidup itu hidup di hidup kita, sehingga kita berbuahnya orang berbahasa, bahasa roh tadi ya bisa membangun hubungannya sama Tuhan. Tapi orang nggak bisa lihat. Tapi kalau dia bahasa kasih gitu ya, kalau dia berbahasa sama orang, bisa menguatkan. Iya, jadi biar kita jaga nama Tuhan, sehingga orang lihat, benarlah dia anak Tuhan gitu ya. Di bahasa kita, tingkah laku kita itu bahasa kasih ya, artinya
Mungkin ada bahasa yang keluar, tapi ada bahasa yang dari tubuh kita yang memperhatikan orang, yang berdoa bagi orang lain. Ya. Dan dunia saat ini lagi krisis kasih namanya ya. Orang asik dengan diri sendiri, ya, asik dengan diri sendiri. Orang tidak memperdulikan lagi sesamanya. Tapi kita yang dibukakan Tuhan, Tuhan berkata, kita harus berbagi, ya. Karena kasih itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama kita manusia. Ya, jadi apa yang bisa kita bagi, kalau mungkin kita tidak bisa memberi, mungkin doa kita, gitu ya, doa kita ya. Doa kita untuk saudara kita, tetangga kita, untuk bangsa kita, jemaat kita, keluarga kita, itu yang Tuhan mau lakukan. Roh Allah yang hidup bagiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah berapa atas membangkitkan bangsa Roh Allah yang Bapak Ibu yang kita kalau selama dari yang 10 hari ini ada yang sudah dapatkan, ada yang sudah dapatkan tentang tanggungan komitmen pada Allah apa yang kita harus lakukan, apa yang Tuhan lakukan kepada Tuhan berdoa kita yang menyatakan dan dia membebaskan kita dari kita berikan kita yang bukan bagaimana kita sebagai rohani supaya hidup kita dipakai kurang Tuhan sehingga Tuhan berkati hidup kita, memberkati masa depan kita, dan kita bersama hidup yang Tuhan beri kepada kita. Kalau ada saudara yang mau berdoa, doa apa saja berdoa Tuhan, keluarga kami, bangsa negara kami, teman kami, mau berdoa untuk siapapun, dan ada pernyataan Tuhan, ada firman Tuhan disampaikan. Apapun yang ada Tuhan, mari katakan melalui pernyataan. Masih kita akan pendek saja dan kesempatan bagi kami. Segala apa aja yang bebaskan dan memulihkan hati mereka yang terluka serta menjadikan berkat dan penuhi harapan menyatakan kebesaran kuasa
Tuhan, kembali kita kami bersepakat dengan kuasa kita, roh yang jatuh, roh yang hancur, roh yang menutup setiap anak-anak kita percaya satu juta dalam nama Yesus. Aku sendiri keluar dari dalam nama Yesus. Roh Allah yang akan roh Allah akan ada di mana roh kita mengerti malam hari ini, malam hari ini kamu merdeka terjadi. Roh Allah yang bekerja menuju di sini. Ayo kita berdoa sampai dalam nama Yesus. Dan ada kemerdekaan. Nama Yesus.
Kurang mengasihi Engkau, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Kalau waktu-waktu kami banyak yang berlalu begitu saja. Waktu-waktu kami berlalu atau lalai dalam waktu, Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami mengambil keputusan yang terbaik, ya Tuhan, membangun mezbah kepadamu. Mengasihi Engkau, ya Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari yang lain, ya Bapa. Sehingga kekuatan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, ya Bapa. Biarlah kami mau ditegur firman-Mu, diajar oleh sama kami. Diajar oleh firman-Mu, ya Tuhan. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar kami, membawa kami jalan kebenaran, ya Tuhan. Karena Engkau memberikan roh keberanian kepada kami. Hati yang mau diajar oleh Tuhan. Hati yang mau disempurnakan, ya Bapa yang baik. Untuk itu, mari jamah kami sebagai anak-anak, pemuda, remaja, orang tua. Siapapun kami, Tuhan, jamah kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Biar kami mengutamakan Kau, Tuhan, lebih dari yang lain, ya Bapak. Kami mau cinta Engkau, Tuhan. Bagaimana Kau sudah mengasihi kami, menerima kami apa adanya, ya Bapak. Kau tidak melihat kesalahan-kesalahan kami lagi, ya Tuhan. Kau tidak melihat kekurangan kami, ya Tuhan. Tapi Kau melihat iman kami, pengharapan kami, ya Bapak. Nah, hari ini Kau menyatakan penyataan iman kami kepadamu. Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami mau cintakan Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Dimanapun Tuhan, taruhkanlah ya Bapak. Kalau itu Tuhan lihat perlu kepada kami. Di satu hal yang perlu Tuhan, hati kami yang mau diubah ya Tuhan. Hati kami yang dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bahasa kasih kami, mulut bibir kami yang menyenangkan Engkau, meninggikan Engkau ya Bapak. Sehingga waktu kami dikutuki orang, ketika kami diejek orang, maka kami berkata puji Tuhan, haleluya, berkati. Dan biarlah bahasa itu Tuhan, bahasa yang memberkati. Bahasa kasih daripada-Mu turun dia Bapa yang baik. Itu mampukan kami Roh Kudus, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Sehingga kami mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib ya Tuhan. Mari jamahan-Mu Tuhan. Sebagai pemuda, biar pemuda takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak takut kepada orang tua takut akan Tuhan. Biar Tuhan taruhkan hati yang takut kepada setiap kami. Hati yang mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Ya kan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar atas kami ya Tuhan.
Haleluya Yesus. Dengan kemampuan kami, kekuatan kami, kuasa kami, kami tidak mampu Tuhan. Tapi Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu, memberikan kemampuan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami. Itulah yang memampukan kami ya berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Seluruh te Padre, seluruh te Posas te. Engkau melihat segala kekurangan kami, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami ya Tuhan. Tapi kami mau datang selalu kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang selalu kepadamu ya Tuhan. Selalu percaya ya Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat dalam Engkau ya Bapakku. Seluruh dari Bapak Susti. Taruhkan kerinduan lebih lagi mengasihi Engkau, mengenal Engkau, mengalami Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan lihat kedalaman hati kami ya Bapak. Umat-umatmu, jemaatmu yang hadir hari ini. Hari jamaat Tuhan. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Apapun menjadi pergumulan jemaatmu. Kami percaya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami. Dan doa kami juga jemaatmu yang tidak hadir selama ini Tuhan memberkati mereka juga. Supaya mereka dibangkitkan ya Tuhan. Supaya mereka terbuka untuk datang kepadamu. Karena Engkaulah yang punya waktu ini Tuhan. Engkau yang punya segala sesuatu. Dan sanggup memberikan kepada kami yang percaya kepadamu. Mari berikan Tuhan apa yang Tuhan lihat kurang kepada kami. Apakah kasih kami kurang, tambah-tambahkan kasih kami Tuhan. Apakah pengharapan kami kurang, tambah-tambahkan pengharapan kami. Apapun Tuhan kurang, Tuhan lihat. Tuhan tambahkan ya Bapak. Sebab kami percaya semakin hari semakin bertambah kasih-Mu ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada.
Begitu juga kasih-Mu selalu ada, selalu baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu atas jemaat-Mu GBD Kastia, atas pemerintah setempat di tempat ini, dan doa kami untuk besok hari Tuhan. Kami rindu ada lawatan-Mu besok hari Tuhan. Kami sepakat jemaat-Mu meminta malam hari ini. Rindu lawatan-Mu besok hari, melawat setiap kami, melawat umat-umat-Mu yang tidak bersama kami selama 10 malam. Umat-umat-Mu semua GPD Kastia Tuhan, siapapun mereka. Lawat mereka semua Tuhan, kami semua ya Bapa. Yang menjadi doa kami malam hari ini. Ingatkan mereka Roh Kudus itu datang. Biar Engkau yang melawat mereka ya Bapa. Dan doa kami panjatkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ntar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Biar Tuhan yang dengan tangan kuasanya memberkati kita. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Menyinari kita dengan kasih-Nya. Turunlah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang manis dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Bahkan menjadi pembela bagi kita. Damai sejahteranya dan sukacita Roh Kudusnya menyertai kita hari ini. Esok sampai Maranatha. Ya sudah kali yang kedua. Pulanglah. Bawalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.